Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadah. Sahabat Airjus dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala aktivitas kita. Baru saja besok kita dari PWI ini akan membuat pernyataan sikap agar tidak memondokkan anaknya terhadap pondok-pondok pesantren yang terafiliasi dengan para habaib Pahlawi itu ya. Dan malam ini saya mendapatkan berita di mana seorang pengasuh pondok pesantren, seorang habib ya, yang kemudian justru melakukan tindak pelecehan terhadap para santrinya. Ini loh yang tidak kita inginkan, semacam ini sebenarnya ya. Mereka karena memberikan doktrin, ketika kamu harus melakukan ini, kamu harus nurut karena apa? Kamu akan mendapatkan syafaat. Kamu harus nurut karena apa? Karena mendapatkan penyempurnaan ilmu kamu dan lain sebagainya. Akhirnya salah satu dari santrinya tersebut ada yang mengalami hamil, dan itu dinikahkan dengan santri yang lainnya. Loh, ini kan kurang ajar banget. Untung ini segera ketahuan. Jadi doktrin-doktrin semacam inilah yang tidak kita inginkan. Ayolah meleklah para muasis pondok, para pengasuh pondok pesantren. Jenengan apa ya rela ketika anak santri Nusantara ini kemudian hanya jadi korban mereka para Pahlawi yang hanya memberikan doktrin-doktrin sesat. Rela jenengan ketika anak jenengan jadi korban? Rela jenengan? Kalau jenengan tidak rela anak jenengan jadi korban, maka jenengan juga harus mencegahnya dengan cara tidak lagi berhubungan dengan para Pahlawi itu, karena akan dengan lebih mudah ketika jenengan masih berhubungan dengan Pahlawi untuk kemudian dia masuk memberikan doktrin-doktrin yang tidak kita inginkan kejadiannya nantinya, gitu loh. Jadi ini monggo lah kita berpikir secara waras, secara sehat. Ketika jenengan itu ingin membuat pernyataan dan lain sebagainya, jenengan cinta Habib, monggo silahkan. Tapi jangan kemudian memaksa seseorang, memaksa santri jenengan kemudian untuk percaya bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah. Jangan, karena belum ada bukti sampai sekarang. Dan jenengan para muassis pondok pesantren, ini sekedar usul, sekedar saran saya, jenengan coba kaji lagi itu ya, dengan kaji kitab yang karangan Kiai Imad dengan kitab-kitabnya Pahlawi, jenengan kaji bareng. Kalau perlu adakan bahsul masail. Apa gunanya LPMNO kalau tidak digunakan untuk menuntaskan hal-hal yang masih menjadi polemik di masyarakat, gitu lah ya. Oke, kita simak videonya. Ini jadi gregetan saya sama pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang masih juga percaya kalau Pahlawi itu keturunan Rasul tanpa ada bukti. Ahmad Suryani atau AS 50 tahun, warga desa Pinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang diketahui sebagai seorang habib tertangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Penangkapan dilakukan setelah 6 orang santrinya lantaran sudah tidak tahan perlakuan pelaku dan melaporkan sang habib kepada polisi bahwa telah diperkosa secara berulang-ulang. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku sejak tahun 2010 lalu, secara bergiliran kepada jamaah maupun santrinya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Para korban secara bergiliran dipaksa melayani nafsu bejat pelaku di rumahnya maupun di rumah santrinya. Dari keterangan polisi, modus pelaku melakukan pencabulan kepada santrinya karena berhubungan badan salah satu syarat untuk mempertebal keimanan kepada Sang Pencipta. Namun akibat perbuatan pelaku, salah satu santrinya kini hamil dan dinikahkan dengan santri pria. Modusnya Habib ini awal mulanya adalah menyampaikan kepada para santri atau muridnya bahwasanya untuk mempertebal keimanannya kepada Sang Pencipta, antara ada yang hamil. Ya, ada yang hamil. Yang hamil ini kebetulan juga dinikahkan dengan jamaah laki-laki. Ini loh ya bahayanya ketika ada seorang mengaku keturunan Rasulullah tanpa kemudian kita minta bukti. Loh, kita sah-sah saja kok. Ketika ada seorang mengaku saya keturunan Rasulullah, maka kita minta bukti, itu sah ya, boleh. Sama aja dengan ketika ada orang mengaku saya keturunan, saya itu masih ibaratnya keturunan si A, keturunan si B. Loh, mana buktinya? Itu boleh kok. Buktinya apa? Kita nanya gitu tuh wajar dong. Apalagi mereka pengakuannya adalah kepada
nabi umat Islam sedunia. Boleh dong kita tanya, itu nabi kita kok. Kalian ngaku-ngaku ke situ, mana buktinya? Kalau nggak ada bukti, ya ngapain kita percaya gitu loh. Orang beli emas ini mengaku berapa karat, ini 24 karat, harus ada suratnya kok. Harus dites dulu. Kalau nggak ada suratnya gimana? Ya dites dulu, dicek dulu secara fisik bagaimana gitu loh. Nah ini ada orang ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tiba-tiba main percaya aja, kan lucu. Jenengan itu lucu, tanpa mengkaji, tanpa mempunyai bukti, jenengan main percaya itu lucu. Sama aja jenengan tuh percaya dengan cek kosong, ya kosong melompong, nggak ada apa-apanya, nggak ada tanda tangan, nggak ada apa. Nah ya rugi no, percaya semacam itu gitu loh. Jadi kita mbok yo yang cerdas sedikit lah, menjadi santri itu yang cerdas. Kesampingkan dulu rasa cinta jenengan terhadap para habib. Boleh kok, kita wajib mencintai ahlul bait. Ya, ahlul bait seperti yang saya terangkan sebelumnya, ahlul bait itu hanya ada 4 gitu ya. Kalau yang selebihnya itu adalah dzurriyyah. Kita boleh kok mencintai dzurriyyah, bahkan hukumnya wajib dan baik itu loh. Ya. Akan tetapi dzurriyyah Rasul beneran apa bukan? Jangan-jangan jenengan nanti ternyata mencintai orang-orang Yahudi. Nah, yang jelas-jelas malah memusuhi terhadap perjuangan Rasulullah gitu loh. Jadi ya harus tahu dulu dong. Kamu ibaratnya mencintai sesuatu itu harus tahu yang kamu cintai itu bagaimana, yang kamu cintai itu siapa, harus tahu bebet-bebetnya ya. Ini enggak mencintai seseorang kemudian tanpa harus mengetahui bukti-bukti, minta bukti-buktinya, tiba-tiba mencintai aja, kan lucu. Apalagi ketika jenengan percaya itu keturunan Rasul, kemudian memaksakan kehendak kepada orang lain ataupun santri jenengan untuk percaya bahwa mereka keturunan Rasulullah. Nah itu sudah sangat-sangat, kalau menurut saya ini, kalau istilahnya Gus Ikdam itu tolol gitu ya. Kalau istilah Gus Ikdam loh ya, ini mengutip istilah Gus Ikdam, itu kalau ada orang yang percaya tanpa adanya bukti bahwa mereka keturunan Rasulullah, kemudian apalagi mengajak santrinya, mengajak jamaahnya untuk percaya bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah, kalau pakai istilah Gus Ikdam itu tolol gitu loh ya. Paham loh ya sampai di sini? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bukan ada niatan saya untuk mengulik atau mengungkit aib seseorang, tidak, akan tetapi saya ingin memberikan pencerahan agar kita lebih berhati-hati lagi terhadap gerombolan Pahlawi yang sejatinya bukanlah keturunan Rasulullah, akan tapi keturunan Yahudi kalau kita lihat dari tes DNA mereka. Semoga tercerahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.